Tujuan dan fokus di hidup saya ini cuma satu sekarang. Itu membahagiakan keluarga saya. Terutama Bu Luna dan Safa. Dan kali ini, saya membuat sesuatu untuk membahagiakan orang yang paling saya cintai di dunia ini. Istri saya. Om cuma minta semua keterangan dari kamu informasinya. Pokoknya sekecil apapun informasi itu, ini sangat membantu untuk menemukan pacarnya Dipta dulu. Oke? Tapi maaf banget ya Om, sampai sekarang Freya belum dapat info tentang nama pacar Mas Dipta. Terus Freya juga nggak tahu sekarang dia di mana. Ya pokoknya Om nggak mau tahu, Frey. Kamu harus cari informasi itu sampai ketemu. Saya mau ketemu sama Pak Gani. Mohon maaf Bu, tapi untuk saat ini Pak Ganinya tidak bisa diganggu karena sedang ada waktu berkeluarga. Bas, kasih izin mereka masuk. Gawat kalau sampai mereka ketemu Luna. Ya mungkin kamu harus sedikit lebih sabar sama Bas. Karena dia itu sempat menikah. Tapi istrinya meninggal. Loh, kok kayaknya kamu yang lebih kaget dari saya? Apa ternyata kamu belum tahu kalau Bas itu pernah menikah? Iya, Bu. Saya sebagai mantan pacar, saya nggak tahu kalau misalkan Bas punya masalah seperti itu. Memang Bas itu orangnya sangat tertutup. Oke, dia nggak akan gampang bisa cerita ke siapa-siapa. Saya juga kebetulan baru tahu. Itu pun juga nggak sengaja. Tiba-tiba aja dia cerita gitu ya, Mas? Iya. Pak Gani, maaf mengganggu. Ada yang harus dibicarakan. Oke. Sebentar ya. Iya, Mas. Apaan sih itu sih, Bas? Baru jadi pengawalnya udah sok banget. Gue tuh lebih kenal lama sama Gani. Ini dia baru beberapa hari doang aja, udah kayak yang paling ngelindungin Gani. Tapi saya rasa apa yang dia lakukan sudah tepat kok. Emang sudah seharusnya seorang pengawal melakukan hal seperti itu. Kalau saya cari pengawal, saya pasti akan merekrut dia untuk menjadi pengawal saya. Ini kakaknya Freya kenapa kayak nggak suka gitu ya sama gue? Dia kayak sengaja banget ngebantah omongan gue dengan kalimat pahit gitu. Pengen gue skakmat, tapi gue khawatir Freya bakalan ilfil sama gue. Masa iya sih? Udah jauh-jauh ke sini, aku malah nggak bisa ketemu Pak Gani. Karena dia lagi sama keluarganya. Mudah-mudahan aja Pak Gani mau menerima kedatangan kami. Ini Pak, tadi saya ketemu dengan Bu Freya dan Pak Daniel. Mereka datang ke sini Pak. Ngapain mereka kesini? Mereka nggak ngabarin saya dulu. Nah, justru itu Pak, makanya tadi saya menahan mereka. Di mana mereka sekarang? Tadi saya minta mereka untuk menunggu di samping villa Pak. Oke, bentar ya. Saya jadi kasihan sama Bas. Ternyata dia pernah kehilangan istrinya yang meninggal. Iya, Bu. Saya juga sebagai mantannya juga agak prihatin dan saya nggak tahu cerita akan hal itu. Pantas sikapnya suka aneh.
Mungkin karena masa lalunya yang pahit itu. Duh, kok aku baru tahu sekarang sih? Bahkan aku partner kerjanya aja nggak tahu apa-apa. Pasti benar-benar sulit banget ini untuk Bas melewati fase kehidupan ini. Kasihan sekali, Bas. Aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Aku juga pernah kehilangan orang yang paling berarti di dalam hidupku. Mas Dikta. Nggak cukup 1 atau 2 tahun untuk bisa move on dari Mas Dikta. Jadi aku bisa membayangkan sedalam apa duka Baskara ditinggalkan istrinya. Bian, justru dengan taunya kamu kalau Bas itu pernah kehilangan istrinya yang meninggal, mungkin seharusnya kamu akan jauh lebih mengerti kenapa sikapnya Bas seperti sekarang ini. Perilakunya, tingkah lakunya, semuanya. Kamu harus lebih memahami ya, Bian. Pokoknya gimana pun caranya, kalau memang kamu betul-betul cinta sama Bas, kamu harus perjuangin cinta itu sampai kapanpun. Entah kenapa saat ini perasaan aku ke kamu jadi beda, Bas. Biasanya aku gak pernah mikirin kamu. Tapi kenapa kali ini beda? Hatiku mulai bermain. Pak Andrew, saya terima telepon dulu ya. Halo, Gan. Halo Dan, lo ngapain kesini? Kan gue udah bilang lo handle urusan bisnis sama 2 hari ke depan. Lusa gue udah balik. Aduh, sorry, Gan. Frey masa mau kesini. Gue gak bisa nolak. Ini gini nih. Urusan bisnis tapi melibatkan perasaan. Gue tau lo lagi PDKT kan sama Freya. Jadi Daniel naksir Freya. Makanya lo gak bisa nolak permintaannya dia. Bener nggak? Jadi gimana nih, Gan? Lu mau temuin mereka apa enggak? Mereka udah sampai sini loh. Masa iya gue suruh mereka balik lagi? Katanya cuma sebentar doang kok. Cuma minta tanda tangan karena mereka udah ditekan sama Papi Bowo. Ya udahlah. Suruh mereka tunggu di sana dulu. Nanti gue temuin mereka. Tapi gue sekarang masih ada urusan lain. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau nunggu nggak apa-apa ya. Ya udah, gue kasih tau mereka ya. Oke. Yap. Bas, saya makan sama-sama. Silakan duduk. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Aduh, apalagi ini. Pasti tuh cewek rese udah cerita yang enggak-enggak. Makanya sikap Gani jadi aneh gini. Nggak biasanya. Silakan Bas, dimakan. Pasti Mas Gani punya rencana untuk mencairkan hubungan Bas dan juga Bian. Makanya Bas diajak makan bersama. Kenapa Bianca terlihat sendu sekali menatap aku? Dia seperti melihat kesedihan di mataku.
Freya, Pak Andrew, sorry ya, sepertinya Pak Gani lagi sibuk banget tuh nyiapin kejutan untuk istrinya. Jadi kayaknya dia nggak bisa nemuin kalian sekarang. Katanya kalau kalian nggak mau nunggu, boleh pulang aja. Sebenarnya sih saya nggak keberatan kalau harus nunggu. Dan kalau diperbolehkan, saya dan kakak saya ingin ikut hadir di acara kejutan untuk istrinya Pak Gani. Aku jadi makin penasaran deh. Pak Gani sangat menjaga privasi keluarganya sampai keberatan buat ditemuin. Oke, kalau gitu aku tanya Pak Gani lagi ya, kalau kalian mau hadir di acaranya dia. Kalau gitu aku pergi dulu, kalian tunggu di sini aja. Oke, terima kasih ya Daniel. Ya. Freya. Buat apa kita datang ke sini? Ini udah jelas-jelas acara private-nya mereka, Freya. Kak Andrew, ya biar makin deket lah sama Pak Gani. Nih ya, mau gimana pun Pak Gani itu nanti akan jadi klien utama bisnis kita. Jadi kita tuh harus memperlakukan Pak Gani dengan baik. Emangnya nggak ada maksud yang lain? Ya enggak lah Kak. Emang kakak kira aku mau ngapain? Beneran nggak ada? Beneran? Mas. Maaf aku ke kamar Safa sebentar ya, Mas. Mau lihat Safa udah tidur apa belum. Bian, maaf ditinggal sebentar ya. Halo? Ya. Gimana persiapannya? Ya, karena saya pengen momen saya ini diabadikan. Seperti yang udah menjadi kesepakatan kita. Sorry? Oh, jadi nggak bisa datang, Pak? Oh, anak Anda sakit. Ya udah, nggak apa-apa. Anak lebih penting, Pak. Ya, makasih. Pak Gani lagi butuh fotografer. Saya bisa kok. Jadi benar kamu bisa. Nah, saya mau buat surprise buat Bunga. Bisa, Pak. Oke, Bas. Kalau gitu, kamu tunjukkan Bianca tempat untuk acara surprise-nya. Dan apapun yang Bianca butuhkan, kamu siapin ya. Baik, Pak. Ayo, jangan makan mulu. Misi ya, Pak. Bas tuh emang kelihatan dingin ya ke Bianca. Sama seperti saya ke Nuna. Saya harus ketemu Andrew sama Freya. Gani, Iya, Ma? katanya mau ngobrol sama Mama soal Nuna. Ah, iya. Ikut aku, Ma. Ya. Sebentar. Saya mau mastiin area sini aman. Aku gak nyangka. Ternyata Baskara punya masa lalu yang kelam. Dua, tiga, 4, 5, 6. Ngapain sih? Ngapain apanya? Kamu ngeliatin saya lebih dari 5 detik. Itu artinya, Apa suka? ya apa lagi selain itu? Dan ngarep deh. Siapa juga yang ngarep? Kamu sendiri kan? Sampai minta tolong Nuna sama Gani buat nyomblangin kita. Saya minta dicomblangin sih. Kamu lah. Udah jelas sampai kamu minta tolong Gani juga buat jadi fotografer. Itu buat apa? Buat deketin saya. Ya kan? Udah ngaku aja deh. Saya juga gak bakal mau. Itu pikir saya juga bakal mau.
Ya dari cara kamu udah ketahuan. Ngaku aja udah. Rese banget sih. Bye deh. Itu doang. Lebay apanya? Ini masih sakit tau nggak? Gara-gara kamu nyamar pakai badut itu. Saya dipukulin sama Gani. Serius. Saya nggak pernah bohong. Terus gimana? Mamar nggak? Coba lihat. Beneran? Dibilangin saya nggak pernah bohong. Ya udah buka bajunya. Mau diapain? Ya kan mau lihat lukanya. Takutnya memar atau apa? Ya nggak usah dilihat. Sakit. Ini mah. Bagus sekali. Dekornya cantik, megah. Keren deh. Syukurlah kalau mama suka. Ini sebenarnya kamu tuh mau bikin apa sih buat Nuna? Aku mau bikin surprise buat istri aku tercinta lah, Ma. Yang benar. Aduh, kamu seneng banget ya dengernya. Ma, tapi please ya. Jangan sampai dibocor ke Nuna. Itu jadi nggak seru. Udah tenang aja, soal itu beres kalau sama Mama. Mama seneng deh, kamu benar-benar suami idaman dan menantu favorit buat Mama. Ada lagi yang bisa dibantu sama Mama? Bentar, Ma. Ini. Ih, cantik banget ini. Ini bagus loh. Nanti aku minta tolong sama Mama. Tolong merias Nuna. Habis itu suruh dia pakai gaun ini, Ma. Aduh, Nona pasti cantik banget ya pakai baju ini. Udah tenang aja. Kalau soal kayak beginian, kamu tinggal terima beres. Makasih ya, Ma. Sama-sama, makasih juga ya. Keren, keren. Wah, ntar aku bikin Nuna cantik banget. Cantik mempesona dan gemoy. Gimana, Dan? Mereka? Sebelah sana. Bas, kamu tunggu sini dulu ya. Kami mau ketemu klien. Baik, Pak. Ya. Halo? Oke. Maaf sebelumnya Pak Gani, kami mengganggu waktu Bapak bersama keluarga. Kami butuh tanda tangan Bapak untuk beberapa dokumen kerja sama kita. Oke. Saya dengar dari Pak Daniel, katanya Bapak sedang mengadakan surprise untuk istri Bapak ya? Iya, betul. Ya, surprise kecil-kecilan aja sih. Jika Bapak tidak keberatan, apakah boleh saya bersama kakak saya datang di acara tersebut? Ya, supaya kita lebih akrab aja, Pak Gani. Sebenarnya saya nggak mengundang siapa-siapa. Tapi berhubung kalian semua ada di sini, nggak apa-apa. Boleh aja.
Yes, akhirnya aku akan tahu siapa istrinya Pak Gani. Nih, Apa ini, Meh? udah buka aja. Bagus kan gaunnya? Indah sekali, Meh. Ini Gani loh yang beli buat kamu. Dia tuh sayang banget sama kamu. Mama sih yakin ya, ini akhir dari penantian kamu untuk ngedapetin cintanya Gani. Kamu jadi makin gemes sama kalian. Semoga ya, Meh. Mama hari ini pengen ngedandanin kamu. Pokoknya kamu harus tampil cantik, anggun, dan istimewa di hari spesial kamu. Supaya Gani makin lengket sama kamu. Habis dandan cantik, jangan lupa ramuan warisan keluarga. Biar makin gemoy. Nggak dibawa, Mah, di rumah. Mama bikin warisan keluarga. Resepnya udah di sini. Gak sabar. Bagus banget ya Kak dekornya. Iya. Pak Gani benar-benar effort banget untuk kasih kejutan istrinya. Aku jadi makin jealous deh setelah ngeliat ini semua. Beruntung sekali perempuan yang menjadi istrinya Pak Gani. Bianca, jangan ngeliatin si Bas mulu, bahaya. Nanti dia makin gede kepala. Tapi kayaknya dia jadi rese gitu, apa mungkin karena dia trauma kali ya? Kehilangan orang yang dia sayang. Malam ini kamu cantik sekali, nak. Apalagi pakai gaun ini. Dan kecantikan kamu malam ini semakin sempurna. Terima kasih, Mas. Tunggu. Kamu ngapain, Mas? Ke sana. Sorry ya. Emang harus seperti ini ya, Mas? Iya dong. Oke? Oke. Nanti kalau saya bilang udah boleh buka, baru kamu buka ya. Iya, Mas. Ya. Terima kasih untuk kalian semua yang datang di acara ini. Tidak perlu bicara panjang lebar, kita persilakan Pak Gani untuk memasuki tempat acara. Aku udah gak sabar deh mau lihat siapa istrinya Pak Gani. Astagfirullahaladzim, Kak. Kenapa?
Ayo Kak. Kok Freya nggak ada ya? Ya ampun Mas. Mas ini dekorasinya bagus banget. Apa ini udah sesuai dengan bayangan kamu untuk mengulang pernikahan kita, nak? Makasih ya Mas. Halo, ini dengan siapa ya? Saya petugas rumah sakit ingin memberi kabar kalau Pak Wibowo dilarikan ke rumah sakit. Om saya dibawa ke rumah sakit mana, Mbak? Terus sekarang gimana kondisinya? Kami dari Rumah Sakit Citra Persada, Pak Wibowo membutuhkan penanganan serius, sehingga memerlukan tanda tangan anggota keluarga. Lebih baik Mbak Freya segera ke rumah sakit. Ini saatnya aku menerima warisannya Om Wibowo. Om Wibowo pasti akan meninggal. Aku udah gak sabar ingin buru-buru balik untuk menerima kekuasaan dari Om Wibowo. Selanjutnya adalah pembacaan ikrar setia oleh Pak Gani. Ikrar setia. Kamu kasih ke papa ya. Bapak ini. Iya, sini sayang. Bawa. Terima kasih sayang. Terima kasih cantik. Nah, saya sudah menulis ikrar setia saya ini dari beberapa waktu yang lalu. Tapi saya hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk membacakannya di hadapan kamu. Ikrar setia. Saya berjanji untuk menjadi suami kamu yang setia dan penuh kasih sayang selama sisa hari-hari saya. Dan saya berjanji untuk menghormati kamu, mencintai kamu, dan menghargai kamu sebagai pendamping saya hingga kamu merasa sangat beruntung menjadi istriku. Dan saya akan memegang tangan kamu dan berdiri di sisimu dalam suka dan duka.
saya akan mendedikasikan diri saya untuk kebahagiaan, kesuksesan, dan senyum kamu. Saya berjanji untuk menjadi cahaya panutanmu dalam kegelapan, memberikan kenyamanan yang menghangatkan diri kamu dalam dingin, dan menjadi bahu dikala hidup terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Dan aku akan mencintai kamu untuk selamanya. Ikutlah dengan saya. Ikuti kemanapun saya pergi, nak. Terima kasih, Mas. Semuanya sangat indah buat aku. Romantis sekali. Aku jadi terharu. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi saksi pernyataan cinta begitu besar dari seorang lelaki terhadap istriku. Saya terima nikah dan kawinnya Nuansa Aluna binti Rahman Wicaksono. Sah. Alhamdulillah. Dan orang yang pernah mengikat janji denganku sekarang berada di depan mataku bersama laki-laki lain menerima ikrar setianya. Kelihatan banget kalau Pak Gani tuh cinta banget sama Nuna. Itu si Bos kenapa ya? Sus, mau periksa pasien dulu ya? Oh iya. Sus, apa sudah jadi dihubungi keluarga pasien? Sudah dok, mereka sedang dalam perjalanan. Kira-kira masih berapa lama lagi mereka sampai di sini? Belum bisa dipastikan dok, tapi akan kami hubungi lagi. Apa kondisi pasien sangat mengkhawatirkan dok? Ya, memang tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi ada hal yang penting yang ingin langsung saya sampaikan pada keluarganya. Baik dok. Kalau begitu, coba dihubungi lagi ya. Baik dok, saya permisi. Ya. Kak, ayo cepetan Kak, aku gak mau Om Wibowo kenapa-napa. Ya kan kamu bisa lihat sendiri, Freya. Ini lagi macet. Halo? Halo Bu, Ibu sudah sampai mana? Dokter minta keluarga pasien segera datang. Suster tolong segera tangani om saya ya. Gak usah nunggu kami datang. Saya janji saya akan tanggung jawab berapapun biayanya. Semoga Om Wibowo telat dapat penanganannya dan akhirnya pergi untuk selamanya. Sus, apa yang terjadi dengan om saya, Sus? Pasien sudah ditangani dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Tapi dokter ingin menyampaikan hal penting terkait pasien. Ya udah Sus, ini kita udah mau sampai kok bentar lagi. Baiklah, ditunggu kedatangannya ya Bu. Iya, terima kasih ya Sus. Gimana keadaan Om? Katanya nanti dokter mau ngobrol sama kita. Aku akan menjawab ikrar kamu. Sebelumnya aku gak pernah menyangka aku akan mendapatkan kejutan yang seindah ini di hidup aku. Apapun yang aku katakan saat ini adalah spontanitas dari diri aku. Karena aku sama sekali gak ada persiapan untuk menyiapkan kata-kata tertulis untuk kamu, Mas. Bukankah ikrar itu untuk dikatakan? Kamu datang di saat aku membutuhkan tempat bersandar yang kuat dan juga nyaman. Kamu adalah cahaya yang paling terang di saat langit malam yang begitu gelap tanpa terangnya bintang. Terima kasih. Akhirnya, hari ini kamu membuka pintu hatimu untuk aku, Mas. Maafkan aku, terlambat menyadari betapa sungguh cintamu, Mas. Sesungguhnya, aku tidak akan berkata apa yang sudah berlalu, atau apa yang akan datang nanti. Tapi izinkan aku berkata untuk sesuatu untuk hari ini, dan seterusnya. Mas Gani, aku ingin selalu menjadi rumah untuk tempat kamu pulang. Aku ingin selalu menjadi dermaga untuk tempat kamu berlabuh. Dan aku ingin menjadi senja yang paling indah di saat kamu tenggelam. Karena kamu adalah matahari yang sangat aku cintai. Terima kasih. Sudah sangat mencintai aku selama 5 tahun. Dan selama-lamanya. Terima kasih sudah sangat mencintai aku selama 5 tahun dan selama-lamanya. Nuna, andai kamu tahu aku masih hidup, apakah kamu akan mengucapkan ikrar seperti itu kepada pria lain? Nuna, aku melihatmu bahagia saat ini. Seharusnya aku ikut bahagia, tapi aku gak sanggup, sayang. Aku gak sanggup melihatmu mencintai pria lain.
Seperti dia melo karena teringat sama istrinya yang sudah meninggal. Kasihan banget ya. Apa sebaiknya aku hibur? Semua kalimat yang udah saya tulis dalam kertas itu semua sudah saya baca. Tapi setelah saya mendengar apa yang kamu ucapkan untuk saya kehabisan kata-kata. Saya mencintai kamu. Aku juga mencintai kamu, Mas. Apa? Sana sini. Sini, sayang. Biarkan aku melampiaskan semua kepedihanku. Hati kamu pasti sakit, Bas. Aku juga tahu rasa ditinggalkan. Kamu pasti butuh waktu untuk sendiri. Untuk menutup acara malam ini, pihak villa menyediakan game loh untuk kalian berdua. Untuk pasangan yang sedang berbahagia ini. Saya akan memberikan kertas dan spidol untuk Mbak Nuna dan Pak Gani. Ini, Pak Gani. Terima kasih. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan kelebihan pasangan masing-masing. Apa yang membuat kalian saling kagum dan apa yang membuat kalian saling mencintai. Akan diberikan waktu selama 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Sekarang waktunya Pak Gani dan Bu Nuna untuk membacakan apa yang dituliskan ya. Saya duluan ya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sangat saya kagumi dari istri saya, Nuna. Makanya 5 menit itu tidak cukup untuk saya menuliskan semuanya itu. Jadi ini hanya sebagian aja ya. Nuna itu adalah istri terbaik di dunia buat saya. Dia dapat menerima sisi baik dan buruk saya. Dan dia tidak pernah komplain. Dan dia dapat menerima saya. Dan dia tidak menuntut saya untuk menjadi suami yang sempurna. Dream couple banget ya. Terus dengan Mbak Nunanya gimana? Boleh dibacakan? Sama jawabannya 5 menit sebetulnya nggak cukup nulis di sini Mbak. Tapi yang jelas di sini ada 3 poin penting kekaguman saya terhadap suami saya. Yang pertama itu sabar. Karena menurut saya suami saya ini sangat sabar menghadapi saya, khususnya yang sangat mudian, yang kadang juga
susah untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Terus yang kedua, tanggung jawab. Karena saya merasa suami saya ini sangat bertanggung jawab atas saya dan juga anak kami. Itu yang membuat saya tidak bisa berkata-kata, Mbak. Dan yang ketiga, penyayang tentunya. Satu lagi. Apa? Yang keempat, ternyata kamu bisa romantis ya, Mas. Selama ini soalnya kadang suka dingin banget sih, sampai kayak gunung es, tapi kadang romantis kayak sekarang. Makasih ya, Mas. Si Freya mana ya? Masa nggak ada sih? Aku nggak sanggup menyaksikan ini semua. Wanita yang kucintai dan kupuja kini telah memalingkan muka kepada pria lain di sana. Aku bisa membayangkan sedalam apa luka hati Baskara. Tapi aku tahu, kehadiranku tidak akan mengurangi penderitaannya. Aku sadar kalau aku bukan orang yang dia butuhkan saat ini untuk duduk menemaninya dan meringankan beban hatinya. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Aku yakin dia butuh waktu untuk sendiri dan lebih membutuhkan ini. Bas, kalau nanti kamu butuh teman berbagi cerita duka, nanti datang ke aku ya. Aku akan siap mendengarkan cerita duka kamu sepanjang waktu. Aku harus menguatkan hatiku. Aku harus menyadari bahwa aku sudah tidak memiliki tempat sedikit pun di hati Nura. Dia sudah milik laki-laki bernama Gani. Siapa yang tadi meletakkan tisu di situ ya? Ini adalah tisu yang aku kasih ke Bianca. Jangan-jangan barusan Bianca kesini tapi aku nggak tahu. Apa dia lihat aku nangis tadi? Saya dan istri saya mau mengucapkan terima kasih atas semua dukungan acara kami di villa ini. Sama-sama Pak Gani, Bu Nuna, kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dipilih untuk menginap di villa kami. Dan terima kasih juga kalau suka dengan servis yang kami berikan selama menginap di villa kami, Pak. Jika ada perlu lagi bisa hubungin kami. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Kalau tidak ada lagi, saya permisi ya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Mawar. Permisi, Pak, Bu. Terima kasih ya, Bi. Udah membantuin saya tadi. Ya, saya ikut bahagia saya masuk ke dalam acara ini. Justru aku yang banyak terima kasih sama kamu, Bian. Oh iya, Basnya mana? Nggak tahu, mungkin lagi di luar sana mungkin. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, Bian.
Kasihan Bian ya, Mas. Dia kelihatan sedih sekali. Apa mungkin hubungan Bas sama Bian itu renggang karena Basnya sibuk kerja ya, Mas? Bisa jadi sih. Karena memang setelah insiden orang-orang jahat yang mau mencelakai keluarga kita, Bas jadi lebih intens kan menjaga keluarga kita. Iya, Mas. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa Bas jadi nggak bisa meluangkan waktunya dengan Bianca. Itu artinya kita bertanggung jawab loh, Mas, atas hubungannya mereka. Kita harus bikin hubungannya mereka lebih baik. Oke, saya setuju. Aku bisa membayangkan apa yang dirasakan sama Baskara. Melihat Nuna dan Gani yang begitu mesra dan begitu bahagia. Pasti dia teringat dengan istrinya yang sudah meninggal. Tapi kok aku jadi aneh kayak gini sih? Aku kan sebenarnya kesel sama cowok rese itu. Tapi kenapa aku jadi kayak merasa ikutan sedih ya? Kenapa aku malah merasa luka si Bas adalah lukaku juga? Apa karena aku belum pernah melihat seseorang laki-laki tenggelam dalam kesedihan? Seperti yang aku lihat pada Bas. Sempurna. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Dasar cewek rese. Ih, Anda tuh yang cowok rese. Cewek rese. Anda? Apaan sih? Bener nih, kepala batu. Nggak bisa ngehargai perempuan ya? Gue doain ya, sampai kapanpun Anda nggak akan dapet jodoh. Dan nggak ada perempuan yang mau sama Anda karena Anda itu tidak pernah menghargai perempuan. Maafin aku, Bas. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak ya. Buat surprise yang kamu kasih buat aku. Aku bahagia sekali, Mas. Maaf ya, Mas. Aku belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Tapi aku janji, aku akan selalu terus berusaha untuk menjadi istri yang baik buat kamu. Nak, kamu itu udah menjadi istri yang terbaik buat saya. Safa pengen tidur sama papa sama mama. Safa nggak boleh rewel kayak gitu dong. Nggak boleh bobok di sana. Di sini aja sama Oma. Nggak mau, maunya tidur sama papa sama mama. Kalau Safa tidur di sana, nanti Oma siapa yang nemenin? Safa nggak kasihan sama Oma. Maunya sama papa. Mau kemana cucu Oma? Aduh, mau main kabur-kabur aja. Udah nggak boleh rewel, nggak boleh ganggu mama sama papa lagi istirahat bobo, kasihan ya. Ya, sama Oma aja. Safa belum ngantuk main-main. Main sama Oma aja ya. Ya, bener Oma. Oma temenin deh Safa mau main apa. Yuk, duduk sini yuk. Aduh. Kamu nih ya. Tunggu bentar ya. Oma ambil mainannya, oke? Tapi nggak boleh rewel. Ya? Ya, Oma. Bentar. Nih. Yuk, geser dikit yuk. Main sama Oma, kita main apa ini namanya? Asik, main ular tangga. Sekarang Safa duluan deh, lempar dadu. Yuk, nih, lempar dulu. Kita mulai semuanya dari nol. Mana nih? Start. Sini. Oma yang kuning apa yang pink nih? Oma, sekarang giliran Oma. Ayo, Oma. Iya, aduh.
Oh, pengen nama cucu ada gini banget ya. Sini Oma lempar. Udah, itu. Udah, yuk. Safa lagi yuk. Siap, Komandan. Saya terima nikah dan kawinnya Nuansa Luna binti Rahman Wicaksono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, alhamdulillah. Yang pertama itu sabar. Karena menurut saya, suami saya ini sangat sabar menghadapi saya. Terus yang kedua, tanggung jawab. Karena saya merasa suami saya ini sangat bertanggung jawab atas saya dan juga anak kami. Dan yang ketiga, penyayang tentunya. Ternyata kamu bisa romantis ya, Mas. Aku benar-benar kasihan dengan Bas, yang terlihat sangat sedih. Aku ingat tatapan itu. Tatapan Bas ke Nuna yang begitu dalam. Apa jangan-jangan istri Bas itu dulunya seperti Nuna? Maka setiap dia melihat Nuna, dia akan mengingat itu. Aku benar-benar penasaran. Seperti apa istri kamu, Bas? Kemana ya aku harus mencari informasi itu? Halo Niko. Niko, aku minta kamu untuk mencari tahu semua data-data tentang Baskara. Itu Baskara? Iya. Saya boleh dapat info kalau Baskara tuh punya istri. Yaudah, tunggu dulu. Gue cek. Gue udah coba cek di data primer markas. Tapi nggak ada sama sekali data tentang istrinya Baskara. Kamu yakin, Niko? Kamu serius? Jangankan nama istrinya, nama orang tuanya aja nggak ada. Nama saudaranya juga nggak ada. Saya yakin data-data Baskara ini sepertinya ada yang dirahasiakan. Ya, bisa jadi. Makasih. Jangan sampai Bian tahu kalau sebenarnya gue semuanya tahu tentang masa lalu Baskara. Siap, Nun. Saya minta kamu untuk melanjutkan sandiwara sebagai pacarnya Bianca. Dengan cara begitu, kalian berdua bisa masuk ke dalam lingkaran keluarga Gani. Dari mana Komandan tahu kalau aku dan Bianca pura-pura menjadi pacar di lingkungan keluarga Gani? Saya yakin sekali, akan semakin banyak target yang harus kalian kerjakan. Dan keterbatasan waktu kamu melakukan tugas-tugas itu jika kamu sendirian di dalam. Saya sudah telepon Bianca, dan Bianca sudah menjelaskan semuanya ke saya. Gini, Dan, itu memang cuman kesalahpahaman aja, Dan. Karena kondisinya kita itu kepergok sama Nuna dan akhirnya Bianca itu bikin alasan-alasan yang memang gak masuk akal, Dan. Tidak, Bas. Itu sudah benar. Saya sendiri baru menyadari. Justru semakin bagus kalau kalian berpura-pura pacaran. Kalian bisa mempunyai peluang yang besar untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga Gani. Tapi saya keberatan, Dan. Keberatan kamu tidak bisa saya terima. Dengan kamu berpura-pura pacaran, kalian berdua bisa saling berkomunikasi tanpa harus dicurigai.
Dan saya harap kesalahpahaman itu bisa membuat kalian mengerjakan misi ini dengan baik. Aku nggak mungkin menolak perintah komandan. Ini semua karena Bianca. Apa sih yang dia udah omongin ke komandan? Halo, Bas. Di mana kamu? Saya lagi di jalan, lagi di mobil. Maksud kamu apa sih? Kamu sendiri yang bilang, jangan pernah ngelibatin kerjaan itu dengan urusan pribadi. Kamu bahas masalah antara profesional dan tidak profesional, sedangkan kamu sendiri tidak profesional. Saya udah profesional ya. Anda kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Maksud saya udah jelas, Bianca. Kamu itu cerita yang gangga sama komandan supaya sandiwara ini tetap berlanjut. Saya hanya memberikan informasi kepada komandan. Dan saya nggak pernah ngomong yang berlebihan. Nggak usah bohong kamu, Bianca. Nggak usah pakai alasan tugas deh. Saya tahu kok, memang kamu yang menggiring opini komandan supaya sandiwara ini nih, pacaran-pacaran ini, itu tetap berlanjut. Gitu kan maksud kamu kan? Komandan sendiri yang melihat ada peluang. Dan saya tidak ngomong aneh-aneh. Gini ya, Bas ya. Terserah mau ngomong apa, saya lagi malas berdebat. Yang pastinya Anda sudah tidak bisa mundur lagi dalam misi ini. Dan kita harus tetap jalannya. Apaan sih? Kita kan harus pura-pura pacaran. Mau misinya gagal? Gak usah pegang-pegangan juga kali, belum ada orang. Jauh-jauh emang ada pacaran jauh-jauhan? Ini nyari kesempatan ya? Mulai perkara nih orangnya. Mau ajakin berantem di sini, di depan Gani sama Luna, mau? Siapa yang ngajakin berantem? Sayang, kamu gak boleh kayak gitu dong sayang. Kan Bu Luna yang nyuruh aku ke sini. Dia tuh udah usaha loh buat kita baikan. Ya, kita harus bisa pokoknya. Kita harus buktiin ke Luna sama Pak Gani, oke? Iya sayang. Apa? Iya. Lagi kurang kenceng. Apa? Iya, kita buktiin. Iya. Halo. Pak. Pak Gani. Kalian sudah baik ya? Iya, udah pas sedikit Pak. Tapi gimana ya, Bas? Karena memang masih suka malu-malu, apalagi di tempat umum. Kalau berduaan pasti kan gitu. Iya Pak, saya canggung kalau di depan orang Pak. Kalau berdua enggak. Baguslah, saya senang lihatnya. Makasih ya Bi, sudah mau gabung dengan kami. Iya Pak, sama-sama. Saya ikut senang kok. Bu Luna mana? Kok belum kelihatan? Bu Luna nggak tahu lagi siap-siap kayaknya. Ntar lagi gue nyusul Pak. Kita tunggu aja ya. Ya sambil nunggu gimana kalau kita pemanasan Pak? Ayo. Boleh. Mau kemana sih pagi-pagi pakai baju begitu? Mau olahraga? Iya, Mah. Mau olahraga, sekalian mau main game couple. Berdua aja? Enggak dong, Mah. Sama Bian, sama Bas, aku ajak mereka. Soalnya mereka itu kan lagi marahan, Mah. Siapa tahu aja bisa membantu hubungan mereka supaya baik-baikan lagi. Emangnya mereka pacaran? Perasaan waktu kamu latihan Muay Thai, kan mereka kayak orang gak kenal. Iya, itu juga udah aku tanyain sama Bian. Cuman ternyata kata Bian, pas di hari itu, mereka lagi berantem juga. Makanya kelihatannya kayak orang gak kenal. Aku juga baru tahu sih, Mak, kalau mereka pacaran. Justru kenapa kita mau bantu, aku sama Mas Gani mau bantu mereka itu supaya hubungannya lebih baik. Karena aku sama Mas Gani tuh ngerasa bersalah, Mak. Kayaknya mereka berantem gara-gara Baskaranya sibuk dia sama kerja sama Mas Gani. Oma, aku mau olahraga kayak mama. Oh, iya boleh sayang. Tapi siap-siap dulu sama Oma ya. Mama nanti duluan. Iya. Udahlah, ngapain sih ngurusin urusan mereka? Biarin aja. Lebih baik kamu tuh fokus ke urusan honeymoon kamu, biar kamu sama suami makin mesra. Oh, justru bagus dong, Mah. Mas Gani kan ikutan olahraga juga. Jadi nanti pas lagi main, kita juga bisa suasana cair, jadi lebih mesra. Iya, tapi mama tuh gak suka deh. Kamu tuh udah gak usah ngurusin orang lain. Udah masing-masing aja.
Iya, Ma, bukan mengurusin urusan orang lain. Tapi kan membantu juga nggak apa-apa, Ma. Orang ini hal baik kok, Ma. Toh mereka juga saling cinta. Ayo, Ma. Yaudah, yuk. Yaudah ya, urusin Safa dulu. Yuk. Siap-siap ya, Nak? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemanasan selesai. Ini kita udah selesai kok. Bu Nana belum datang ya, Pak? Iya nih, mungkin sebentar lagi. Gimana kalau misalkan sambil nunggu Bu Nuna, saya kasih tau ya dulu kita main apa nih hari ini. Kita akan main tendangan adu penalti. Tahu dong, tapi karena emang kita satu tim ini cuma 2 orang, berarti masing-masing tim cuma dapat 2 kali tendangan. Siapa? Ya, dan untuk timnya sesuai dengan pasangan aja ya. Saya dengan Bu Nuna, kamu sama Bianca. Maaf, Mas. Maaf ya, saya telat. Tadi aku pemanasan sendirian di dalam. Oke. Yaudah, kalau begitu kita tentukan siapa yang nendang duluan dengan toss coin aja kali ya. Oke. Kita pilih gambar. Gambar, saya ikut Bianca, Pak. Ya udah, berarti kita angka ya. Wah, gambar dah. Kalian berarti nendang duluan. Oh iya, siap. Siapa yang nendang duluan? Aku. Kamu? Aku. Ya udah deh, kamu dulu. Aku semangatin. Ayo, Bas. Ayo, semangat, Bas. Ayo. Kamu ibu juga harus semangatin. Nanti suaminya. belum mulai. Oh, iya, Pas bener-bener. udah mulai baru. Oke, kalau gitu. Silakan. Iya. Kamu pasti bisa, sayang. Yang nyimperin sih. Ayo, sayang. Kamu aja deh. Iya, yang jadi sayang. Oke, bercanda ya aku lah. Oke. Bas, kamu siap, Bas? Ya, sayang. Ayo. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo. Mas, semangat. Kurang semangat ya, Bu. Semangatin lagi, Bu. Ayo, Bas. Kau pasti bisa. Kau bisa mengalahkan. Fokus ya, Mas. Gol. Apa aku juga harus nyemangatin Mas Gani kayak Bian Kempes ya? Mas beruntung sekali bisa dapat support system kayak Bian. Ayo, Mas, ayo, semangat. Kita lihat Mama dan Papa bertanding bola. Tuh. Ayo, Papa, ayo. Ayo, Pak. Ayo, semangat. Ayo, Pak, ayo. Ayo, Papa, ayo. Gak apa-apa. Ayo tenang. Gantian. Oh, gantian? Ayo, Bi. Ya, gantian. Ayo, Mas. Bisa. Fokus, Mas. Ayo. Aku bisa. Alhamdulillah, Om udah sadar. Frey, maafin Om ya. Kalau Om udah buat kamu panik. Om nggak perlu minta maaf dong.
Yang penting kan sekarang Om udah siuman. Aku tuh takut banget Om kenapa-napa. Ya nggak tahu kenapa, Fre. Tadi malam Om tiba-tiba lihat pandangan tunggu merasa gelap banget. Dada Om merasa sakit. Mungkin memang beberapa hari ini agak kurang enak badan kali ya. Om, kalau Om ngerasa kambuh atau ngerasa kenapa-napa, Om tuh bilang ya sama aku. Untung aja Om semalam cepet ditanganin loh. Kalau enggak, Om jangan bikin aku khawatir lagi kayak gini ya. Ya Om janji nanti Om pasti akan jaga diri lebih baik lagi. Dulu tuh Om sering banget dibeliin obat herbal sama Dipta. Tapi pas sekarang dia nggak ada, Om udah nggak minum obatnya lagi. Om Ibu Om masih ingat banget sama Mas Dipta. Kalau Freya boleh tahu, nama obatnya apa Om? Terus biasanya Mas Dipta beli di mana? Oh, atau enggak nanti Freya coba cari tahu ya di internet. Jangan sekarang tuh apa sih Om yang nggak bisa dicari di internet? Gampang. Nanti sekalian Freya beli yang banyak banget buat stok obat Om juga ya. Iya, tapi Om lupa nama obatnya apa. Ya udah nanti kita cari tahu sampai ketemu. Iya. Mam, ayo, Asyang masih bisa. Nggak apa-apa. Nanti kita balas. Hebat, sayang. Saya Pak, yang nendang. Satu-satunya cara, kamu harus segera menikahi aku. Kita kawin lari, Mas. Kamu yakin? Kawin lari? Iya. Ya udah kalau gitu. Sekarang kita cari wali untuk kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Nuan Salim.